Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam segala setiap aktivitasnya. Nah, perkenalkan nama Ibu, Ibu Nabila Hanun. Adik-adik bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Hanun. Nah, di sini Ibu dan teman-teman Ibu akan menjelaskan mengenai materi teorema Pitagoras. Oke, kita langsung saja ya mulai pembelajarannya. Nah, teorema Pitagoras ditemukan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Pitagoras. Nah, Pitagoras ini mengatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisinya. Coba, di sini Ibu mempunyai sebuah segitiga siku-siku, di mana A sebagai sisi alas, B sebagai sisi tegak, dan C sebagai sisi miring atau hipotenusa. Nah, hipotenusa atau sisi miring ini berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Kalian bebas kok ingin mengubah misalkan A-nya menjadi B, B-nya menjadi A, atau C-nya menjadi A, atau B-nya menjadi K, L, M, N, terserah kalian. Karena abjad-abjad di sini itu hanya untuk memudahkan kalian. Yang kalian harus tahu adalah hipotenusa atau sisi miring itu merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Oke. Nah, kita kembali lagi ya ke pernyataan Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisinya. Nah, maksudnya itu seperti apa sih, Bu? Maksudnya itu, jadi panjang C ini, panjang C kuadrat. Nah, sisi miringnya Ibu namakan C ya. Jadi panjang dari garis ini atau panjang dari C kuadrat itu sama dengan jumlah dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi, untuk mengetahui panjang sisi miringnya, yaitu kita akan mengakarkan kedua jumlah sisi berikut. Jadi, sisi miring sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, teorema Pitagoras ini ternyata sangat terkenal ya, sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan yang membuktikan apakah teorema ini benar atau sebaliknya. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa pembuktian teorema Pitagoras, memberikan beberapa pembuktian teorema Pitagoras. Oke, kita lanjut ya. Nah, pembuktian yang pertama, Ibu mempunyai sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu terletak di titik B. Nah, di sini ada garis AB, sisi AB, misalnya sisi BC, dan sisi AC. Nah, Ibu ingin membuat sebuah bidang yang panjangnya itu Ibu ingin membuat sebuah persegi yang panjangnya itu panjang sisinya itu adalah panjang sisi AB. Nah, Ibu misalkan saja ya, misalkan AB itu panjangnya 3 satuan. Jadi, nah ini perseginya. Luas perseginya itu yaitu 3 kali 3 satuan menjadi 9 satuan persegi. Nah, Ibu akan memisahkan B, C itu menjadi 4 satuan sehingga akan terdapat persegi dengan luas 4 satuan dikali 4 satuan atau 4 kuadrat. Jadi 16 satuan persegi. Nah, tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa teorema Pitagoras itu dari jumlah kuadrat dari kedua garis ini akan menghasilkan kuadrat jumlah yang sama dengan kuadrat dari sisi miring ini. Nah, Ibu akan hilangkan deh warnanya menjadi seperti ini. Warnanya akan dipindahkan ke sini. Apakah benar? Ternyata jumlah dari luas A dan ditambah jumlah dari luas B itu sama dengan luas C. Atau kalau kalian ketahui luas C ini didapat dari sisi C kuadrat atau sisi dikali sisi. Ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5,
dikali 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25 satuan persegi. Nah, Ibu akan memberikan sebuah animasi ya. Seperti ini. Nah, di sini ada 9 luasnya. Nah, ada 9 kotak. Di sini ada 16 kotak. Hasilnya akan sama dengan jumlah kotak-kotak dari sisi miring ini. Nah, pembuktian selanjutnya. Nah, pembuktian selanjutnya Ibu memiliki sebuah persegi. Perseginya itu Ibu buat dengan sebuah garis yang berwarna-warni ya. Nah, di sini ada warna merah muda dan warna biru. Di mana warna merah muda, keempat merah muda ini sama ya ukurannya, dan keempat garis biru ini pun sama ukurannya. Nah, di antara sudut-sudutnya itu berarti terbentuk sebuah sudut siku-siku. Ibu ingin membuat sebuah segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Jadi garis birunya kita namakan dengan garis merah mudanya kita namakan dengan A. Maaf ya. Garis birunya kita namakan dengan B, dan garis warna merah ini atau garis yang Ibu buat tadi kita namakan dengan garis C. Nah, Ibu akan membuat 4 buah segitiga siku-siku yang sama, panjangnya sama. Nah, Bu jelek Bu, kita ganti saja. Oke, kita ganti. Ibu sudah membuat yang lebih bagus ya sebelumnya. Nah, kita ganti. Nah, ini kan lebih rapi ya. Nah, di sini ada 4 buah segitiga siku-siku. Di mana sisi miringnya itu berwarna ungu. Berwarna ungu. Nah, ternyata ada bidang yang berbentuk persegi yang tidak tersentuh oleh keempat segitiga siku-siku ini. Nah, bidang persegi ini berasal dari sisi miring kuadrat, betul kan? Karena kan adik-adik sudah tahu ya, kalau persegi itu luasnya dari sisi dikali sisi. Maka ini sisi miring kuadrat. Nah, teorema Pythagoras itu akan dikatakan benar, atau teorema Pythagoras itu benar jika sisi merah muda ini dikuadratkan menjadi berbentuk persegi kan, ditambah dengan sisi biru ini dikuadratkan, maka akan berbentuk persegi berasal dari garis biru ini dijumlahkan, maka hasilnya harus sama dengan area ini. Nah, ternyata setelah dilihat maka benar bahwa kuadrat dari sisi merah muda ditambah dengan kuadrat dari sisi garis biru itu sama ukurannya dengan persegi yang tidak tersentuh di awal tadi ya, atau dengan persegi sisi miring kuadrat. Nah, jika kita lihat animasinya, maka akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Kita lihat ya. Jadi garis ini tidak tersentuh C kuadrat. Bidang ini tidak tersentuh C kuadrat. Maka dipertemukanlah garis biru dengan garis biru, garis merah muda dengan garis merah muda. Ternyata sama ya, tidak tersentuh. Jadi ini membuktikan bahwa teorema Pythagoras tersebut benar ya. Nah, alhamdulillah sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Neng Cantika Mujarestu Utami. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Cantika. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Hanun. Nah, yaitu triple Pythagoras dan segitiga siku-siku khusus. Nah, bagi teman-teman yang telah menyimak dengan seksama materi yang telah disampaikan oleh Ibu Hanun, tentunya teman-teman sekalian dapat memahami materi yang akan Ibu sampaikan dengan baik.
Oke, kita lanjut saja ke definisi triple Pitagoras. Harap perhatikan teman-teman semuanya ya. Di sini, triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan yang memenuhi ketentuan teorema Pitagoras, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Nah, itu untuk definisinya ya. Kita sekarang masuk ke dalam rumus. Nah, perhatikan tabel berikut. Secara umum, triple Pitagoras dapat dilihat pada, nah di sini dapat kita lihat ya, ada tabel yang isinya tipe 1 sampai tipe 4. Nah, pada tipe 1 ada 3, 4, dan 5. Tipe 2 ada 5, 12, dan 13. Tipe 3 ada 7, 24, dan 25. Tipe 4 ada 8, 15, dan 17. Nah, apabila bilangan-bilangan ini dikalikan 2, maka dapat 6, 8, dan 10 untuk tipe 1, 10, 24, dan 26 untuk tipe 2, dan seterusnya. Ya. Nah, Bu, kenapa sih kita harus mengetahui bilangan-bilangan ini atau tipe-tipe ini? Nah, karena dalam tabel ini semua akan kita temui dalam mempelajari triple Pitagoras. Jadi ini merupakan rumus umum dari triple Pitagoras. Nah, jadi karena kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras, tentunya kita harus mengetahui dulu nih rumus umumnya seperti apa. Nah, jadi dapat dipahami ya. Nah, di sini kan 3, 4, dan 5 jika dikalikan 2 menjadi 6. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Dan seterusnya. Nah, untuk lebih memastikan ya, dari pemahaman kita, di sini ada contoh soal di mana cara membuktikan 3 buah bilangan termasuk triple Pitagoras adalah apabila kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lainnya. Jadi di sini misalkan teman-teman mendapat 3 bilangan sembarang gitu. Nah, untuk teman-teman supaya tahu nih apakah 3 bilangan tersebut termasuk triple Pitagoras adalah dengan cara kita harus mencari kuadrat bilangan terbesarnya apakah sama nggak nih dengan jumlah dua kuadrat yang lainnya. Contohnya yaitu di sini ada 24, 7, dan 25. Nah, karena di antara 3 bilangan ini, yaitu 25 yang paling besar, maka di sini diambil 25 yang dikuadratkan, karena mengarah pada definisi di sini ya. Apabila kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua lainnya. Nah, di antara 3 bilangan ini, 25 adalah kuadrat bilangan yang paling besar, sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lainnya. Nah, jadi 25-nya di sini di ruas kiri dikuadratkan sama dengan jumlah dua bilangan yang lainnya ya, 7 dan 24 di sini ya di ruas kanan. Nah, maka kita peroleh 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. Nah, di sini 24 kuadrat yaitu 576 dan 7 kuadrat yaitu 49. Maka sama dengan 625. Nah, di sini 625 itu dikatakan benar karena 25 kuadrat sama dengan 625. Nah, jadi ketiga bilangan ini dapat kita pastikan bahwa bilangan-bilangan ini termasuk ke dalam triple Pitagoras. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, di sini ada 31, 30, dan 9. Nah, sama halnya seperti tadi, kita ambil bilangan yang paling besar, kemudian dikuadratkan, sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lainnya. Di sini ya. Nah, maka kita peroleh 30 kuadrat sama dengan 900, tambah 9 kuadrat, yaitu 81.
Nah, maka hasilnya yaitu 981. Nah, maka hasilnya ini adalah salah alias bukan termasuk triple Pitagoras. Kenapa, Bu? Karena 31 kuadrat hasilnya itu 961, sedangkan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya ini adalah 981. Jadi dapat kita pastikan bahwa ketiga bilangan ini bukan atau tidak termasuk ke dalam triple Pitagoras. Nah, dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut untuk menentukan jenis segitiga. Nah, dalam teorema Pitagoras bisa digunakan untuk menentukan jenis segitiga, baik itu segitiga tumpul, segitiga lancip, ataupun segitiga siku-siku. Nah, dan juga di sini sisi terpanjang dalam segitiga itu kita anggap sebagai C. Nah, teman-teman perhatikannya di sini ada ketentuan-ketentuan bagaimana sih suatu bilangan itu dapat disebut segitiga siku-siku atau segitiga lancip dan segitiga tumpul. Nah, selanjutnya di sini. Nah, kita akan masuk ke contoh soal, tapi tidak lepas dari persyaratan ini ya. Nah, dalam contoh soal ini kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya di bawah ini. Nah, yaitu di sini terdapat 3 soal ya. Soal A, B, dan C. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu soal saja, yaitu soal yang A. Nah, di sini diketahui 5, 12, dan 15. Untuk mengetahui apakah bilangan-bilangan ini disebut segitiga siku-siku atau lancip atau tumpul, maka kita harus menentukan terlebih dahulu nih sisi terpanjangnya itu yang mana. Nah, di antara 5, 12, dan 15, sisi terpanjangnya adalah 15 ya. Sudah pasti gitu ya. Sehingga 15 kuadrat sama dengan 225. Nah, jadi kita ketahui dulu nih hasil dari bilangan yang paling besar. Nah, 15 kuadrat yaitu 225. Kemudian jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, karena telah diketahui bilangan kuadrat yang paling besar sama dengan 225, dan kita selanjutnya jumlahkan dua bilangan yang lainnya. Jadi 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, yaitu sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25, dan 12 kuadrat sama dengan 144, sama dengan 169 ya. Jadi karena sisi terpanjang ini hasilnya 225, sedangkan jumlah kuadrat sisi lainnya itu 169, maka 225 lebih dari 169. Nah, jadi maksudnya sisi terpanjang lebih dari jumlah dua bilangan lainnya. Nah, karena kita telah mengetahui nih, jika sisi miringnya atau sisi terpanjangnya yaitu C, jika lebih dari jumlah dari kedua bilangan lainnya, yaitu disebut segitiga tumpul. Maka untuk soal nomor A, diketahui bahwa bilangan-bilangan tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, teman-teman sekalian harap kerjakan nomor B dan C di kolom diskusi ya, untuk mengetahui apakah ketiga bilangan ini termasuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Nah, selanjutnya ada segitiga siku-siku khusus. Ya, dapat kita lihat di sini terdapat dua segitiga. Yang pertama ada segitiga siku-siku sama kaki, dan segitiga siku-siku dengan satu sudut 30 derajat. Nah, yang pertama, di sini dapat kita lihat ya, segitiga siku-siku sama kaki.
Nah, sama kaki ya. Jadi di sini rumusnya AB dibandingkan dengan BC dibanding AC sama dengan 1/1 banding akar 2 ya. Jadi 1/1 banding akar 2. Kemudian untuk segitiga siku-siku dengan satu sudut 30 derajat, yaitu AB banding BC banding AC sama dengan 1/3 ya. Dapat dipahami ya untuk sampai di sini. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Segitiga ABC siku-siku di B. Di sini ya, siku-siku di B. Dan besar sudut A adalah 45 derajat. Jika panjang sisi AB 3 cm, maka berapakah panjang sisi BC dan AC? Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu ya rumus yang tadi, yaitu AB banding BC banding AC sama dengan 1/1 banding akar 2. Nah, karena telah diketahui bahwa AB sama dengan 3 cm ya, AB sama dengan 3 cm, maka di sini kita tulis lagi 3 banding BC banding AC sama dengan 1/1 banding akar 2. Nah, karena diketahui segitiga sama kaki, maka BC sama dengan 3 cm. Nah, karena AB dan BC, karena segitiga ABC ini merupakan segitiga sama kaki ya, berarti ukuran AB dan BC itu sama. Nah, di sini dalam soalnya diketahui bahwa AB itu 3 cm dan otomatis BC pun 3 cm. Nah, seperti itu maksudnya ya. Nah, kemudian untuk mengetahui panjang sisi AC, maka di sini kita tulis lagi nih. 3/AC sama dengan 1/akar 2. Nah, kita peroleh dari sini ya. Dari sini. Nah, untuk diprosesnya, maka kita kali silang nih. Kali silang. Maka didapatlah AC dikali 1 sama dengan 3 kali akar 2 ya. Kita dapat dari kali silang yang ini. Sama dengan 3 akar 2 cm. Jangan lupa ya. Jadi di sini kita tulis lagi kesimpulan. Jadi panjang sisi BC yaitu 3 cm dan AC sama dengan 3 akar 2 cm. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan dan kekurangan dari Ibu pribadi. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi Ibu, umumnya untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak. Selanjutnya akan ada pemaparan materi lagi oleh Ibu Nopi. Semoga teman-teman semuanya dapat menyimak materi kali ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Nuraini dengan NIM 120200587. Nah, sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang pengertian teorema Pitagoras, bagaimana pembuktian teorema Pitagoras, apa itu triple Pitagoras, dan segitiga khusus pada teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita lanjut ke penerapan teorema Pitagoras. Yang pertama, jika pesawat sedang persiapan untuk mendarat dan berada pada ketinggian 20 km, untuk menurunkan ketinggian pesawat sampai ke tempat landasan memerlukan jarak tempuh 25 km. Hitunglah jarak mendatar dalam landasan tersebut.
Nah, kita asumsikan sebagai segitiga siku-siku dan mempunyai sisi A, B, dan C. Nah, diketahui AB sama dengan 20 km dan AC sama dengan 25 km. Kita asumsikan sebagai AB itu sebagai ketinggian 20 km dan AC itu sebagai landasan pesawat dari ketinggian tersebut. Nah, sehingga rumus yang ditanya itu BC menggunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk mencari BC itu sama dengan akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Sama dengan akar dari AC. AC itu memiliki nilai 25. Maka kita masukkan ke rumus tersebut. Nah, AC itu senilai 25, maka 25 pangkat 2 dikurangi AB itu sama dengan 20, maka 20 pangkat 2 sama dengan akar 625 dikurangi 400. 625 itu dari 25 pangkat 2 dikurangi 20 pangkat 2 sama dengan akar 225. Karena akar 225 itu dari 625 dikurangi 400 sama dengan akar dari 225 adalah 15 km. Maka jarak mendatar dalam landasan tersebut adalah 15 km. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah panjang EH dalam satuan cm. Nah, diketahui EF sama dengan 32, FG sama dengan 24, dan GH sama dengan 30 cm. Ditanya itu panjang EH. Nah, sebelum mencari panjang EH, kita cari dulu panjang EG. Nah, untuk mencari EG, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras, yaitu EG sama dengan akar dari akar EF pangkat 2 ditambah FG pangkat 2. Sama dengan EF adalah 32, masukkan saja ke dalam sini, 32 pangkat 2 ditambah FG sama dengan 24, maka 24 pangkat 2. Sama dengan akar dari 32 pangkat 2 itu adalah 124 ditambah 24 pangkat 2 itu 576. Maka sama dengan akar 124 ditambah 576 adalah 1600. Nah, untuk mencari EG itu akar dari 1600 adalah 40 cm. Nah, kita sudah mengetahui panjang EG sama dengan 40 cm. Sekarang kita tinggal mencari panjang EH. Kan sudah diketahui panjang GH itu sama dengan 30 cm. Kita untuk mencari EH dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras seperti yang tadi. Nah, kita tinggal masukkan aja nih. Akar dari EG pangkat 2 sama dengan ditambah GH pangkat 2 sama dengan akar dari EG itu kan nilainya 40. Nah, masukkan ke dalam sini 40 pangkat 2 ditambah GH pangkat 2. GH itu bernilai 30 sama dengan akar dari 40 pangkat 2 yaitu 1600 ditambah 30 pangkat 2 sama dengan 900. Hasilnya sama dengan akar 25.500. Nah, akar dari 2.500 adalah 50 cm. Maka dapat diketahui panjang EH sama dengan 50 cm. Nah, lanjut ya ke nomor 3. Nah, seorang anak ingin ke kelas, namun ia harus menaiki tangga yang panjangnya 10 cm. Jarak ujung bawah tangga terhadap tembok adalah 6 meter. Hitunglah tinggi tangga tersebut. Nah, kita asumsikan seperti ini. Kan diketahui jarak ujung bawah tangga terhadap tembok adalah 6 meter. Maka dari sini ujung bawah tangga terhadap tembok
ujung bawah tangga terhadap tembok adalah kita asumsikan sebagai A, bernilai 6 meter. Dan memiliki tangga yang panjangnya 10 cm. Nah, ini panjang dari atas sampai ke bawah itu sama dengan 10 cm. Kita asumsikan sebagai nilai C. Dan ditanya, itu berapa tinggi tangga tersebut? Kita mencari tinggi tangga ini. Gimana? Kita dapat menggunakan teorema Pitagoras seperti rumus sebelumnya. Nah, B berarti artinya B sama dengan akar C pangkat 2 min A pangkat 2. Nah, sama dengan akar, nilai C kan sama dengan 10, maka 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan akar 100 dikurangi 36. Karena 10 pangkat 2 itu adalah 100 dan 6 pangkat 2 adalah 36, maka sama dengan akar 64. 100 dikurangi 36 sama dengan 64. Akar dari 64 adalah 8 meter. Maka dapat diketahui tinggi tangga tersebut adalah 8 meter. Nah, mungkin itu beberapa penerapan teorema Pitagoras. Nah, kalian sekarang boleh ya mencoba mengerjakan soal ini sebagai latihan, agar kalian juga dapat mengerti. Oke? Dikerjakan sebagai latihan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dikerjakan sebagai latihannya.